ketemu lagi sama aku. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini general reading ya, dan ini adalah energi banyak orang. Jadi teman-teman reaksinya santai aja ya. Jangan emosian ya. Oke, kita lihat lagi saat ini ya untuk tema readingan kita hari ini. Oke, tarik nafas, relax aja ya. Kalaupun ini jelek ceritanya, jangan di skip, abaikan aja ya. Oke, kita lihat seperti apa ya untuk tema kita hari ini. Oke, teman-teman, ada ini untuk tema bantuan ya, karena aku nggak kayak kehabisan kata-kata. Oke, ada seseorang yang saat ini gengsi banget buat nemuin kamu, buat komunikasi ke kamu. Tapi seseorang ini punya perasaan sayang sama kamu, masih besar loh. Dia ngarep banget hubungan ini tuh bisa kesambung lagi, bisa deket lagi lah, terkoneksi sama kamu ya. Dia nunggu nih, setiap hari dia nunggu ya. Siapa tahu ada perubahan gitu ya, mungkin di media sosial dia, mungkin di ponselnya ya, di chat atau telepon, atau mungkin ada nomor kesasar ya. Wah, dia udah namanya tuh nggak tenang lah gitu ya teman-teman, pikirannya. Dia nunggu lah gitu kabarnya ya. Dan dia pingin ngobrol, pingin bercandain kamu, pingin bergurau dengan kamu gitu ya. Pingin biasa mungkin kamu selama dekat sama dia sering dijailin atau sering digalakin, tapi galaknya itu bercanda ya. Saat ini dia pingin banget membual gitu ya, berbohong, tapi ngelucu, ngeprank kamu ya. Tetapi saat ini kondisinya sulit, saat ini kondisinya susah banget buat bisa deket sama kamu. Yang pertama karena gengsi, yang kedua karena waktunya sudah terlalu lama ya. Terus dia nggak tahu mau berkata apa, nggak ada kata-kata atau nggak ada sesuatu yang buat dijadiin basa-basi. Karena saat ini hati dia juga sebenarnya masih terluka, masih panas, masih nggak enak ya tentang hubungan terakhir di dalam komunikasi kalian. Mungkin pisahnya ada pamitan gitu ya. Kalau pisahnya gitu aja masih bisa nggak sih? Tergantung, mungkin juga bisa kamu yang marah-marah. Saat ini aku lihat dia kayak mau menawarkan sebuah hubungan, tapi yang ini tuh untuk jangka panjang gitu ya. Pingin meneruskan lah karena sudah kenal sama kamu ya, karakter kamu, bagaimana prestasi kamu, sehingga saat di hari-hari dia yang kesini mulai teringat kamu, dan kamu jadi pilihan terbaiknya dia. Bukan karena dia mau memilih ya. Oke, dahulu pun mungkin ada something yang membuat kalian ini nggak bisa jadi satu ya. Mungkin karena kamu berada di posisi yang tidak tepat saat itu, dan atau dia ya kebalikannya. Oke, kita lihat teman-teman ya, yang akan terjadi dalam waktu dekat kepada kamu dari dia, yang akan terjadi dalam waktu dekat ini dari si dia ke kamu. Oke, akan ada komunikasi, tapi komunikasinya di sini teman-teman kayaknya mesti hati-hati deh. Kelihatannya tuh kayak dia masih akan banyak bertanya ya, menggunakan suatu kata-kata yang menyudutkan atau membuat kamu emosi.
sebenarnya pengennya bercanda tapi mungkin garing ya candaannya karena rasanya sudah berbeda. Kamu sudah jauh sangat apa ya, siap gitu loh. Mungkin kalau dulu masih ada manjanya, masih ada ngerasa punya hubungan ya. Jadi masih bisa apa ya namanya ya, masih bisa dibegoin. Untuk saat ini mungkin kamu logikanya udah main, kamu juga udah sangat siap lah gitu, tegas lah ya kepada siapapun yang mungkin mencoba-coba untuk menggoda, untuk membuatmu sakit mungkin, atau kamu nanti akan merasakan orang ini baik apa enggak dari energinya udah mulai kamu ketahui gitu ya. Dan aku lihat di sini hati-hati ya, nanti akan ada komunikasi gitu, terbuka lagi, tetapi nanti banyak ngobrolin yang arahnya selalu ke arah cemburu. Nih, ya. Ini yang bikin gawat. Kenapa? Karena sebenarnya masih ada perasaan sayang sama kamu dan ada sebuah janji mungkin yang belum kamu penuhi atau belum kamu laksanakan ya, iya, gitu. Dia masih punya perasaan sayang yang besar kepada kamu. Bahkan aku lihat hatinya benar-benar menggebu-gebu saat ini, ingin memiliki kamu atau ingin kembali lagi ke kamu, ya. Dan aku lihat di sini memang perbedaan jarak ya, jarak dan waktu. Aduh, sayang banget ya. Ini LDR, teman-teman. Jadi kalau tidak suhu ini agak susah ya. Kalau imannya apa namanya, bulan sabit ya, agak susah godaannya, berat berat banget ya, berat banget karena ini akan banyak berselisih. Kalau udah LDR gini akan banyak berselisih, kamu dan dia kayak susah banget ketemu pahamnya ya, tetapi lagi-lagi disatukan oleh kasih sayang ya. Dia kenceng banget rasa cinta dan kangennya sama kamu, kangen hari ini. Dan ini kamu tahu nggak sih, kamu tuh selalu diangan-anganin, di angan-angannya dia, kamu tuh selalu dihayalin lah sama dia ini ya. Dia selalu ngayalin kamu ya, secara udah lama banget gitu ya, nggak ada komunikasi ya kan, nggak pernah lihat lagi kamu, kok bisa dihayalin dia? Karena apa? Karena perasaan dia sebenarnya masih suka sama kamu saat itu. Dia masih nunggu 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 hingga waktu yang begitu lama terus berjalan, pada akhirnya di sini kebuka ya. Di cerita ini mungkin kamu pada saat membuka channel aku, kamu sedang tertuju kepada seseorang itu ya. Ini dia ya. Kalau lebih tepatnya bisa private reading sih ya, 50.000 dengan 4 pertanyaan. Pertanyaannya langsung yang to the point aja biar jawabannya juga mantep, nggak setengah-setengah juga ya. Di sini dia takut banget teman-teman, khawatir, takut banget ya kalau sampai kamu diambil orang gitu ya. Dia khawatir tentang hal ini karena dahulu kalian ini juga ada bermasalah karena ada godaan dari luar juga ya, ada orang ketiga yang mungkin ini karena cemburuan sih aku lihat ya. Kamu juga cemburuan, dia juga cemburuan gitu. Kamu juga mungkin orang yang mulai belajar untuk bisa menahan rasa cemburu, dia orang yang besar curiga dan susah untuk sembuh ya teman-teman semuanya. Dia punya apa ya, punya batin yang selalu curiga gitu. Jadi memang wow, perselisihannya keren banget ya, mungkin hampir setiap hari gitu. Dan mungkin kamu adalah orang yang menurut dia adalah sukses ya naklukin dia, karena cuman kamu satu-satunya yang bisa sabar dengan dia. Dan ini yang membuat dia tuh kayak, wah kalau ketemu siapa gitu ya, berhubungan dengan siapa, nggak nggak pernah kekal, nggak pernah lama, paling banter mungkin 3 hari, 3 minggu ya. Nggak percaya coba nanti kamu tanyain aja ya kalau misalkan terkoneksi lagi, karena nggak ada yang bisa menahan kebrutalannya dia, entah dalam hal apa, kamu yang paham ya. Atau mungkin dia orangnya cuek banget tapi sebenarnya cueknya itu adalah apa ya, senjata dia gitu ya, untuk menaklukkan banyak eh, fansnya ya. Tapi dia tidak melakukan hal tersebut karena dia juga menjaga hati ya. Dan di sini dalam waktu dekat orang ini akan berkomunikasi dengan kamu. Dan hati-hati ya teman-teman ya, jangan mengajak bicara bertanya-tanya tentang sama siapa sekarang, dekat sama siapa. Wah gitu ya kamu, terus dia cerita tentang kedekatannya, bagaimana dia memperlakukannya, wah cemburu, berantem lagi, akhirnya nggak jadi deh dekatan ya. Oke, kita lihat
Kondisi dia saat ini seperti apa sih? Pengen tahu ya. Kondisi dia saat ini seperti apa sih? Teman-teman, dia lagi sakit, banyak pikiran ya, sakit hati, hatinya perih banget, banyak pikiran, pingin ada jalan untuk kembali terkoneksi dan terhubung dengan kamu, banyak mikirin kamu, kepalanya sakit dia teman-teman ya, pusing gitu, sampai sekujur badannya sering keluar keringat dingin atau juga suhu yang kurang enak ya, mungkin dia bisa dibilang meriang, sakit ya, hatinya terluka, teringat kamu. Dia ingin sekali kembali ya, secara raganya, fisiknya ini ingin bertemu dengan kamu. Tapi dia selalu sedang menunggu waktu yang tepat ya. Hatinya benar-benar perih, takut kehilangan kamu. Ya. Meskipun ini sebenarnya enggak apa ya, dia juga udah mikir, udah nangkep gini teman-teman. Dia berpikirnya gini, apa yang dia lakukan ini sebenarnya tidak sesuai, tidak seperti apa yang dia inginkan. Jadi dia diperlakukan oleh semesta seperti itu ya, mencintai kamu yang berlebihan, tidak bisa hilangin kamu dari pikirannya, tidak bisa ngelupain semua kejadian dengan kamu. Ini yang membuat dia nggak terima ke semesta ya, kenapa mesti kamu sih gitu ya. Akhirnya dia sakit lah, hatinya juga terluka ya, karena dia mungkin juga banyak kesalahan atau mungkin dia banyak mengingat kesalahan kamu, tapi di sini dimaafin sama dia gitu ya. Dan pikiran dia kemana-mana, sakit kepala ya. Kalau teman-teman mau tahu, mungkin dia juga mengkonsumsi pereda ya, supaya dia juga bisa beraktivitas, karena dia kepikiran terus dari jauh. Dia selalu pingin ada kesempatan lah intinya, atau ada informasi dari orang terdekat, seperti apa sih sebenarnya kamu hari ini ya. Dia udah tahu nih sebenarnya dia melakukan dirinya seperti itu tuh sebenarnya udah nggak benar, nggak baik buat kesehatan. Dia ngerti teman-teman ya, ini ngerti dia dengan hal tersebut. Tetapi apa ya, kamu itu menggoda dia dalam bayanganmu itu, apa ya, kayak angan-angannya itu menggoda, pingin digodain dia pengen godain kamu gitu, pingin bercandain kamu, mencumbu kamu, merayu kamu ya, yang dulu mungkin dia tidak sempat atau pernah dia lakukan, tapi kali ini dia ingin bersungguh-sungguh tulus, karena nggak apa ya, nggak tahu dari mana ya, hasratnya, kekuatan cinta ini tuh tumbuh begitu besar. Lama tidak bertemu, lama tidak terkoneksi, mungkin kamu berpikir hilang ya, hilang kontak, hilanglah semua rasa. Tidak, dia masih memiliki perasaan itu, bahkan mengingat terus di dalam hatinya. Dia pingin apa ya, kayak ingin mengajakmu bertemu gitu ya. Dia menunggu-nunggu kapan momennya ya bisa bertemu lagi dengan kamu. Mungkin ketidaksengajaan di suatu tempat bertemu, dia mau narik kamu ya, langsung bicara, berkata isi hatinya. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia hanya ingin mengutarakan untuk saat ini ya perasaannya kepada kamu. Dia pingin berterus terang atau pingin memintamu untuk apa ya, intinya dia ingin berkomitmen saat ini, tidak mau kecewa lagi ya, berkomitmen untuk menjaga kamu ya. Ini harapan dia besar banget teman-teman di sini, harapannya gede banget ya, untuk mempersunting kamu, untuk menjadikan kamu pasangannya gitu. Dia berharap banget, mungkin juga dia berafirmasi ya, memanifestasikannya di dalam doanya gitu, di dalam hayalan dia, terus dia menarik terus, sehingga mungkin saja saat ini teman-teman juga teringat dengan dia itu adalah mungkin dari hasil doa-doa yang dia apa ya, yang dia panjatkan untuk mengurangi perasaan sedihnya ya. Di sini saat ini setiap harinya orang ini banyak sekali masalahnya ini selalu saja dia tidak menemukan kesuksesan ya, misalkan dalam membuat sesuatu selalu gagal ya. Aku lihat dari sini energinya bahwa dia sepertinya secara batin selalu melamun ya, sambil bekerja tuh melamun. Jadi hasilnya yang dia kerjakan itu kurang tepat atau kurang sesuai gitu ya. Dia juga sebenarnya kesal, kenapa seperti ini, kenapa tidak bisa melupakan, ada apa sih kelebihannya ya. Dia banyak merenung, berintrospeksi diri, apa sih sebenarnya kelebihanmu, apa yang membuat dia tidak sanggup untuk keluar
ya, dari cinta kamu. Kenapa segini besarnya? Dan dia berpikir mungkinkah ini adalah kesalahan dia dulu ya, seperti itu. Dia dia masih ingin menjalin hubungan dengan kamu, pingin jadi sepasang sepasang kasih lagi atau sepasang suami istri lagi. Tetapi di sini ya memang dia menginginkan kesempatan kedua, menginginkan kesempatan ya, diberikan lagi gitu oleh semesta apa yang dia inginkan saat ini terhadap kamu, diberikan jalan gitu. Meskipun ya Tuhan mungkin menyodorkan atau mempertemukan dia dengan orang yang baru, partner-partner yang baru, yang bisa saja ya dia saat ini mungkin sudah bersama orang tersebut, tapi tidak bisa. Hatinya itu udah terblokir ya. Hatinya itu sudah jatuh di kamu, udah takluk ya. Aku lihat di sini juga memang dia susah untuk komunikasi sama kamu. Ini kamu yang blokir dia kayaknya ya dalam hubungan ini. Pingin banget dia ngedatengin kamu, pingin tahu yang sebenarnya ada apa sih sebetulnya gitu loh. Kok kamu blokir aku gitu ya. Kesal perasaannya diperlakukan seperti itu ya, diblokir. Itu yang terakhir kali mungkin kamu dan dia, dan hingga hari ini belum terbuka, membuat hati dan jiwanya kesal sehingga hubungan kalian bertambah lama, bertambah berjarak secara hati ya, secara kenyataan dalam komunikasi, dan lama-kelamaan hilang senyap, tidak pernah lagi ada kontak komunikasi, tidak ada kabar berita lagi. Buat dia kesel. Perasaannya perih teman-teman, menunggu kabar berita dari kamu, perih banget hatinya ya. Dan semenjak jauh dari kamu pun, tidak ada komunikasi dengan kamu pun, dia sebenarnya ada seseorang yang mendekati dia, dan orang itu sayang banget sama orang ini ya, tetapi tidak bisa. Lagi-lagi perasaannya memang apa ya, aku lihat di sini seperti sedih terus ya teman-teman ya, keingetan terus, sedih terus. Dan ini yang harus aku sampaikan ya, dia juga menjalin hubungan dengan orang baru ya, tetapi hatinya tetap pada kamu. Nah, lihat kan teman-teman, di sini ada kartu putus ya, dimana orang baru tersebut mungkin banyak menggoda dia. Ini aku lihat ya, dapat godaan besar dari orang baru, tetapi pada akhirnya tidak sesuai dengan harapannya, karena angannya dia ke kamu terus, dan dia kayak susah ya bergairah gitu terhadap orang yang saat ini mungkin sudah dia lepas ya. Secara dia kepikiran kamu terus teman-teman ya, dia sakit, kepikiran kamu terus, dia takut sekali ya kamu pun melakukan hal yang sama seperti dia gitu. Dia takut kamu melakukan hal yang sama seperti dia, mencari orang baru untuk melupakan kamu, melupakan dia. Dia khawatir kamu seperti itu, makanya dia tidak berani meneruskan hubungan ini, karena dia pun tidak mau diperlakukan hal yang seperti itu ya. Di sini mungkin belum ada beberapa lama sih ya, baru mungkin sering bicara melalui media sosial aja, tapi belum pernah ada yang namanya pertemuan. Mungkin sudah sering komunikasi ya, tetapi tidak terlalu lama mereka infil ya. Salah satu mungkin dia infil dan akhirnya melepas orang baru tersebut ya. Kenapa? Karena perasaan dia sayang banget sama kamu. Dia ingat dengan semua perkataan yang pernah dia katakan kepada kamu, bahkan mungkin ucapan kamu pun masih dia ingat ya, masih terngiang-ngiang, sehingga dia tuh takut, mungkin takut karma, atau mungkin takut sesuatu hal yang jelek terjadi pada hidup dia, maka dia tidak meneruskan sesuatu yang yang berakibat misalkan ketahuan sama kamu ya, walaupun mungkin sudah lost kontak lama bertahun-tahun, tetapi nanti ketahuan dia punya orang lain gitu kan, dia juga manusia hidup ya,
harus berpasangan, harus berumah tangga. Iya, tetapi di sini aku lihat teman-teman, dia berkata seperti itu ya. Paham? Mungkin ini adalah hubungan suami istri yang salah satunya dan keduanya ini belum sama-sama menikah lagi, belum mencari pasangan lagi, dan salah satu dari pasangan ini apa ya? Saling memantau, melihat perkembangan siapa nih yang duluan gitu ya. Ini belum lama waktunya teman-teman, nggak nyampe bertahun-tahun, baru 1 tahun ya. Mungkin kalian juga ada niat buat mengganti dengan orang baru tapi belum ingin ya. Dia juga sama seperti takut. Kenapa? Takut nanti ada orang lain yang mendapatkan kamu. Kualitas yang kamu miliki jauh lebih tinggi mungkin dari orang yang dia ketemui ya. Mungkin saat ini dia memiliki orang yang pernah dekat dengan dia nih, yang baru saja diputus, baru saja ditinggal. Karena apa ya, yang kamu berikan kepada dia itu yang dia bandingkan dengan yang hari ini, makanya akan sangat jauh. Dan kebanyakan memang tidak sukses hubungan orang-orang yang sudah lepas, kandas ya, bercerai gitu. Untuk yang kesekian kalinya dia harus menunggu lagi, untuk mungkin yang kedua gagal, yang ketiga baru bisa, atau yang keempat, kedua ketiga gagal, keempat baru kayak gitu ya. Ada entahlah, memang mungkin perjalanan hidup, tapi kebanyakan ya teman-teman seperti itu. Jadi kalau dengan yang pertama dia gagal, yang kedua dia pasti gagal lagi, dan nanti yang ketiga baru dia nggak akan gagal. Itu sih yang sering aku lihat ya secara kenyataan. Tapi kalau teman-teman pernah tahu dan pernah ngerasain, bener kan yang aku omongin? Oke, perasaan dia masih berharap banget sama kamu, gede banget rasanya inginnya cintanya sama kamu ya, dia masih punya perasaan kangen gitu ya. Mungkin cintanya abadi milik kamu saja ya. Dia takut aja, khawatir, cemas, gelisah lah ya, galau, menggalau hatinya mengingat kamu, mengingat janjimu, membuat jiwanya perih saat ini memikirkan kamu, ingin dekat denganmu, ingin kembali denganmu ya. Setiap hari mikirinnya kamu aja ya, kepikirannya kamu terus deh. Dari jauh pun dia selalu mantau ya, nggak bisa tenang pikirannya. Jadi ke batin tuh ngerusak ya teman-teman ya, pikirannya jadi nggak bisa stabil, dia nggak bisa ngerjain hal-hal yang bermutu di dalam kehidupan dia sehari-hari, meskipun dia udah berusaha gitu. Makanya dia apa ya, bermanifestasi dengan doa-doa, menunggu, sambil menunggu siapa tahu nanti Tuhan membukakan jalan ya, mempertemukan kembali dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Ya pemiliknya kan Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan dulu ya. Mungkin kalau kata Tuhan dibelokkan ke yang lain, berarti bukan dia ya jodohnya dibelokkan, tapi sampai hari ini dia masih tertuju kepada kamu ya, ingin diberi kesempatan lagi untuk bisa dekat dengan kamu, menjalin sebuah hubungan lagi, menjadi sepasang kekasih atau sepasang suami istri ya. Hari ini perasaan dia kangen banget sama kamu. Kamu sering dihayalin dia tiap hari, kangen banget sama kamu. Dan aku rasa teman-teman semuanya, ini yang ingin dia sampaikan, dia masih sendiri ya. Belum ada sesiapapun saat ini yang menggantikan dirimu ya, mengisi hatinya. Dan kita lihat yuk dari Lenormandnya teman-teman, sebentar kita beresin ya. Perasaan terdalam dia saat ini kepadamu. Ya kan teman-teman? Ya kan? Lihat kan Lenormandnya? Betul? Kamu orang istimewa buat dia. Dia berdoa ya, semoga kalian bisa dipertemukan di tempat, mungkin di tempat keramaian, atau mungkin di suatu tempat yang tidak sengaja ya, di sebuah tempat pesta, mungkin di tempat yang benar-benar
nggak disangka lah gitu ya, di luar ruangan, dimana memang tidak terlalu sunyi ya, di luar ruangan, di sebuah taman di mana banyak masyarakat, di mana banyak orang berlalu lalang, banyak kendaraan ya. Tidak disangka-sangka kamu akan bertemu dengan dia, dan ini yang membuat dia juga ingin duduk dekat dengan kamu, berbicara tentang sesuatu ya. Dia intinya saat ini di dalam perasaannya yang paling dalam ya, dia ingin mengatakan dia ingin bertemu dengan kamu. Ingin bertemu dengan kamu. Ya, meskipun saat ini kalian sudah tidak ada lagi hubungan, sudah bebas, sudah mungkin lost contact lama, entah apa yang terjadi di antara kalian, kamu kemana, dia kemana, ngapain aja dia di sana, kamu ngapain aja gitu ya. Tidak peduli dia. Kenapa? Karena hanya kamu yang bisa membuat dia saat ini tidak bisa pindah ke lain hati, tidak bisa pindah ke lain budi. Sudah terkunci hatinya kepada kamu, hanya buat kamu. Tapi dia tidak bisa mengatakannya ya. Dahulu mungkin dia punya kesalahan, makanya ini adalah sebuah pelajaran ya, bahwa komunikasi adalah kuncinya di dalam sebuah hubungan berpacaran, hubungan rumah tangga, hubungan dengan rekan kerja ya. Semua kalau ada membangun sesuatu ya, pasti komunikasi itu sangat penting ya. Kita nggak bisa bilang, oh dia zodiaknya Aquarius Capricorn, nggak bisa dideketin, orangnya dingin. Taurus, oh nggak mungkin, kalau dia nggak suka duluan kita ngejar, nggak mungkin. Virgo, susah payah kita gitu buang-buang uang buat dia suka ke kita, tau-taunya dia nggak suka. Bukan masalah itu, tapi komunikasi itu memang penting adanya sebagai makhluk yang hidup gitu loh. Kamu sedang bersama dengan manusia, bukan dengan barang gitu kan. Jangan menganggap dirimu seperti raja atau ratu. Raja dan ratu aja tuh lihat punya banyak selir ya, karena komunikasinya. Mungkin ratu males gitu ya, mau bebenah, mau bagaimana mau memperlakukan raja dengan manja. Karena apa? Karena posisi dia sebagai ratu ya, hanya ingin dilayani. Atau gimana nih, aku nggak paham. Pada intinya dia nggak bisa pergi kemanapun ya, walaupun saat ini mungkin kalian merasa sudah saling membebaskan diri, tetapi yang aku lihat perasaannya hanya tertuju kepadamu saat ini. Kenapa seperti itu teman-teman? Di dalam bawah alam sadarnya, perasaan terdalam dia adalah kamu adalah rumahnya, tempatnya yang paling nyaman. Segala sesuatu yang dia rasakan dari luar ya, masalah yang ada di dalam hidupnya, kalau udah ada kamu, rasanya tuh kayak ada jalan keluar gitu. Rasanya kalau ada kamu tenang. Dia tinggal di satu rumah, misalkan rumah itu angker ya, rumah itu ada sesuatu, ada kamu, dia nggak takut, tenang ya. Kalau misalkan di dalam rumah itu adalah hidup bersama dengan mertua, keluarga yang lain, ada kamu, dia tenang gitu. Kamu adalah rumahnya buat dia ya. Segala sesuatu kebaikan ada di kamu, ternyamannya dia. Kenapa dia baru menyadarinya saat ini? Namanya juga kehidupan ya. Ada ujian, ini mungkin ujian buat dia dan kamu, tetapi kelak Tuhan semesta alam mempersatukan kalian kembali, karena di sini sebetulnya energi kamu pun sama seperti dia ya, masih mengharapkan, masih besar, masih bergairah, masih hangat, meskipun saat ini kalian sudah sangat lama tidak ada komunikasi. Jika nanti ada pertemuan, ada pembicaraan ya, ngobrol, pasti akan seru gitu ya, akan hangat kembali, akan ada sesuatu yang menakjubkan ya. Baik-baik dalam berkomunikasi, berpikiran yang baik gitu ya, memperlakukan orang lain dengan baik. Mungkin meskipun kamu pernah melihat sesuatu hal yang tidak baik pada dia ya, memang aku lihat di sini ya, sifat dan karakternya dia adalah orang yang tidak suka diperintah
Mungkin kalau selama ini kamu sering menuntut dia sesuatu, dia nggak suka sebetulnya. Kalau di pertama-tama dia nurut, mungkin karena dia kan pengen dapat cinta kamu ya, lama kelamaan kan dia akan mikir nih, kok aku disetir nih, karena dia lebih dewasa usianya daripada kamu. Oke, dia punya intuisi yang tajam, dia punya insting yang kuat, dia tahu kapan kamu bohong, kapan kamu beralasan. Baik atau buruknya alasan tersebut dia paham. Dari hal ini aja mungkin sudah banyak keributan ya, karena wanita pun juga banyak hal yang dia sembunyikan. Nggak cuman para pria pun juga sebenarnya menyembunyikan ada hal-hal kebaikan ya, yang dia tutupi, maksudnya demi kebaikan agar sesuatu yang buruk, yang bencana itu harusnya terjadi jadi tidak terjadi. Tetapi kan namanya perasaan ya, disitulah tempatnya kekuatan kesaktian itu berada, itu dari perasaan, dari batin. Makanya kenapa kita bisa dengar orang bilang ilmu kebatinan. Ya, sukanya gitu ya, jadi berpandangan sendiri melalui batinnya. Orang lain mana percaya gitu kan, mana ada yang percaya saat ini mah. Kalau nggak ada bukti ya mau ngomong doang, kayak hebatnya seperti Hotman Paris juga nggak bakalan apa namanya teman-teman, nggak bakalan menang gitu ya. Harus ada bukti gitu, bukti itu nomor satu ya. Kalau sampai hari ini dia belum ketemu kamu, dia gengsi, dan mungkin dia lagi berbenah ya dari hal finansial, kekuatan jiwanya, mentalnya sudah mulai berubah gitu ya, sudah mulai bersih, sudah mulai rapih lagi gitu keadaan pikirannya. Kelak kalian akan dipersatukan lagi ya, semesta memberikan anugerah kesempatan untuk yang kedua kalinya kalian bertemu. Dan di sini semoga tidak ada yang saling bermanipulatif ya, tapi adanya kejujuran yang ada di dalam hubungan ini ke depan nanti. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari mara bahaya ya. Nih, kartu terakhir teman-teman ya. Semoga hubungan kalian akan jauh lebih baik. Silaturahmi nanti yang ketemu besok atau kapan dalam waktu dekat ini akan membawa kepada kebahagiaan ya, membuka rezeki, membuka sesuatu keberuntungan yang tertunda atau terkunci ya, nanti akan ada jalannya gitu dari sana. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan pikiran yang positif ya, agar hidupnya bisa bahagia. Oke, ini ada zodiak dari Taurus ya, Taurus, Scorpio, Capricorn ya, Gemini dan Pisces dan Leo. Oke, aku mau inisial, aku sampai lupa. Teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan mohon doanya semoga channel aku ini terus berkembang ya, channel aku terus naik. Doakan ya teman-teman semuanya, di sela-sela kesibukan masih bisa berbagi cerita melalui kartu Lenormand, lintrik ya. Aku sayang banget sama lintrik tapi jarang aku pakai karena aduh kalau udah dibacain pasti well. Dan terima kasih banyak untuk kesetiaannya, komennya ya, please komennya santai aja ya, jangan ke arah yang bersifat vulgar gitu ya. Itu kan urusan kamu, bukan urusan aku ya. Kamu yang udah melakukannya ya kamu yang nikmati ya, kamu tutup dong aibnya, jangan dibuka ya, nggak bagus. Apalagi di media sosial banyak anak-anak yang usia 17 tahun 18 tahun nanti kalau baca, wah orang tua kayak gitu ya. Ya enggak, ya enggak. Terima kasih banyak ya untuk segala kemaklumannya, telah memaklumi aku gitu ya, dari banyaknya kekurangan dalam video ini. Semoga teman-teman selalu sukses, lancar, jaya abadi dalam segala urusannya ya ke depan nanti, dan diberikan kehidupan yang kaya bergelimbangan harta dan kasih sayang. Amin, amin, amin. Bye bye semuanya, dah.